Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan membicara sistem informasi berbasis komputer. Sistem ini informasi dalam perusahaan dikenal dengan sistem informasi manajemen atau SIM terbagi menjadi beberapa sistem informasi yang berbentuk satu kesatuan sistem informasi yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi bagi manajemen. Sistem informasi manajemen yang cukup lengkap biasanya terdiri dari beberapa sistem informasi yang lebih spesifik cakupannya seperti 1. Sistem informasi pengadaan inventory, sistem informasi produksi, 3. Sistem informasi keuangan, 4. Sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi pemasaran. Nah, berdasarkan penggunanya, komputer diklasifikasikan menjadi 2. Komputer untuk tujuan khusus, komputer untuk tujuan umum. Berdasarkan kapasitas dan ukurannya, komputer diklasifikasikan menjadi komputer mikro, komputer mini, komputer kecil, komputer menengah, komputer besar, komputer super. Berdasarkan generasi komputer diklasifikasikan menjadi komputer generasi pertama 1946 1959, komputer generasi kedua dari 1959 sampai dengan 1964, komputer generasi ketiga itu dari 1964 sampai dengan 1970, komputer generasi keempat 1979 sampai sekarang, komputer generasi kelima. Sejarah perkembangan perangkat lunak. Perangkat lunak berbentuk perangkat lunak pada awan sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer pada era ini, yaitu pada sekitar tahun 40-an sampai 60-an. Perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kelasnya. Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna secara cepat atau langsung. Pada era ini mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antar program terproses dengan data yang diproses. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya. Untuk keperluan tertentu, otomatis yang ada di dalam perangkat lunak mengarahkan ke suatu jenis kecerdasan buatan. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan komputer seperti telepon, TV, mesin cuci, dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur fungsi peralatan itu. Sistem informasi dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Satu, sistem pemrosesan transaksi adalah sistem yang terkomputarisasi dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar dan rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. 2. Sistem otomatisasi kantor dan sistem kerja pengetahuan. Kedua sistem ini bekerja pada level knowledge. Sistem otomatisasi kantor menganalisis informasi untuk mentransformasikan dan atau memanipulasikan sebelum penyebaran baik dalam atau ke luar organisasi. 3. Sistem informasi manajemen mendukung spektrum tugas-tugas organisasi yang lebih luas dari sistem pemrosesan transaksi. 4. Sistem berkomputarisasi. Sistem ini hampir sama dengan sistem informasi manajemen karena menggunakan berbasis data sebagai sumber data. 5. Sistem ahli dan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan untuk mengembangkan mesin-mesin yang berfungsi secara cerdas. 2. Cara untuk melakukan riset kecerdasan buatan adalah memahami bahasa ilmiahnya dan menganalisis kemampuan untuk berpikir melalui problem sampai kesimpulan logikanya. Sistem ahli menggunakan pendekatan pemikiran cerdas buatan untuk menyelesaikan masalah. 6. Sistem dukungan kelompok maksud untuk membawa kelompok bersama-sama menyelesaikan masalah dengan memberi bantuan dalam bentuk pendapat, konsultasi dan skenario. 7. Sistem pendukung eksekutif.
sistem membantu para eksekutif mengatur interaksi dengan lingkungan eksternal dengan menyediakan grafik-grafik dan pendukung komunikasi di tempat yang bisa diakses seperti kantor. Sistem informasi manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan atau pengorganisasian atau pengarahan pelaksanaan dan pengawasan usaha-usaha secara sistematik dan efektif oleh para anggota organisasi dalam penggunaan sumber dayanya untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Komponen manajemen: 1. Planning, 2. Organizing, 3. Directing, 4. Controlling, 5. Procurement, 6. Deployment, 7. Compensation, 8. Integrasi, 9. Training, 10. Evaluasi. Ciri manajemen sebagai pengetahuan. 1. Manajemen sebagai pengetahuan. 2. Manajemen sebagai suatu sistem. 3. Manajemen sebagai suatu fungsi. 4. Manajemen sebagai suatu